bilateral system preference. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Kembali ke Pak Ade, tadi kita terkait dengan memang ini sudah ada kendala-kendala ini masih akan terus terjadi dan tadi kita sempat membahas bahwa Vietnam sendiri ini terkait dengan 0%, tapi kita masih karena kurangnya akses tadi daerah ini, pasar ini, sehingga akhirnya kita mendapatkan yang begitu tinggi dan hingga cost kita pun begitu mahal. Nih, Anda melihatnya apa yang harus dilakukan juga untuk ke depannya? Ya tentu pemerintah kan sudah tanggap dalam hal ini, sudah memulai perundingan bilateral antara Indonesia dengan EU sejak September tahun kemarin. Jadi kita sudah 2 kali perundingan dan tentu bukan hanya tekstil yang dirundingkan. Yang dirundingkan begitu banyak items yang sangat detail dirundingkan dan tentu ini akan memakan waktu tidak kurang dari 3 tahun. Oke. Ya ini berarti masih harus bersabar sampai 3 tahun terkait dengan bea masuk ini. Tentu kan tadi sektornya bukan hanya tekstil yang kita perjuangkan, ada juga agriculture, ada e-procurement, ada macam-macam. Oke. Jasa. Nah ini tentu sedangkan ke Amerika tentu dengan mundurnya Amerika dari TPP, maka seluruh negara di dunia diperlakukan sama masuk ke Amerika dan itulah barangkali blessing daripada Indonesia. Mengapa Indonesia mendapatkan porsi yang lebih besar saat ini masuk ke Amerika, karena kita semua negara diperlakukan sama. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, jadi Anda melihat strategi apa dan kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya terkait dengan industri tekstil ini? Pertama mencoba untuk meningkatkan akses liberalisasi ke pasar-pasar tujuan ekspor ya, seperti melakukan diplomasi ya secara politik maupun ekonomi, gimana caranya supaya kita lebih bisa bebas masuk, artinya kita tidak terkena hambatan maupun baik itu tarif maupun non tarif gitu. Contohnya ke pasar Uni Eropa. Kita juga perlu mencari pasar-pasar yang sifatnya ini merupakan yang bukan merupakan pasar non tradisional, artinya bukan pasar tujuan utama. Seperti katakanlah negara-negara yang berada di benua Afrika atau di Amerika Latin, apalagi kita kan sedang memperkuat kerjasama selatan-selatan. Nah ini perlu juga kita meningkatkan atau mendalami pasar-pasar yang bersifat katakanlah pasar baru gitu ya, pasar baru yang pasar itu potensial gitu untuk kita kembangkan ekspor terutama tekstil. Karena apa? Karena negara-negara contohnya seperti Afrika gitu ya, Timur Tengah atau negara-negara Amerika Latin ini relatif tidak menerapkan peraturan atau hambatan tarif maupun non tarif yang besar gitu daripada kalau kita lihat Uni Eropa, Amerika Serikat ini merupakan negara yang dia menerapkan NTM atau non tarif measure-nya ini relatif banyak gitu. Nah, kalau di negara-negara Afrika yang saya tahu tidak begitu banyak hambatan-hambatan perdagangannya di sana, jadi kita lebih bisa masuk seharusnya. Tapi kita pertama juga harus yaitu membangun jaringan ya distributor dengan importir di negara-negara tujuan ekspor. Kemudian juga pemerintah harus membantu fasilitasi dalam hal kaitannya contohnya seperti logistik, bagaimana kita bisa mengakses pasar-pasar yang selama ini masih kurang terjamah gitu untuk Indonesia gitu. Baik. Jadi itu dia, kita harus mencari pasar yang baru yang potensial gitu. Baik, terima kasih Mas Heri, Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi Indef, telah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Kembali singkat saja Pak Ade, ini jadi harapannya ke depan seperti apa? Karena kita tahu bahwa menurut Mas Heri juga bahwa pemerintah bisa juga sekarang saatnya untuk membangun fasilitas dan infrastruktur kembali untuk meningkatkan industri ini. Harapan Anda apakah sama juga dengan yang diharapkan juga oleh beberapa pengusaha lain ya? Tentu harapan kita adalah pemerintah tetap konsisten melakukan pembangunan infrastruktur khususnya logistik, memperbaiki logistik kita. Jadi bukan hanya jalan tol tapi juga jalur kereta api yang diperbaiki untuk barang, sehingga arus barang ini tidak lagi menggunakan jalan darat tapi lebih banyaknya menggunakan kereta api yang lebih efisien dan lebih murah. Tentu ini yang kita harapkan. Salah satu juga barangkali tol lautnya ini harus segera terrealisir untuk apa yang bisa produk-produk manufaktur dari Jawa bisa ke Indonesia bagian timur didistribusikan di sana. Tentu ini adalah suatu hal yang positif untuk distribusi barang.
Oke, baik. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ade telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Liza Hasan mewakili rekan Andra Asmana undur diri. Sampai jumpa.